Balik lagi sama gue di Senjai Channel, semangat anak muda. Kali ini gue kedatangan tamu spesial kayak martabak. Spesial dalam dunia pendakian, yaitu gue Bobby, biasa dipanggil Bobby, pastinya paling ganteng. kali ini gue mau ngebahas tentang pertama kali mendaki bareng sama Bang Bobby, yaitu Gunung Kencana, dimana awal mula-mulanya kita ketemu sama Bang Bobby. Ya, jadi saat itu tuh 2018 akhir Desemberan, gue ketemu Sanjay dan Sanjay itu ngebet banget pengen naik gunung katanya. Karena mungkin dia lihat story gue ya. Sombong amat. Dia pengen naik gunung. Yaudah, gue bilang kalau emang mau naik gunung ayo kita ke Kencana. Dan siangnya ngomong, malamnya langsung berangkat tanpa persiapan apapun ya saat itu. Benar-benar tanpa persiapan dan kita berangkat. Akhirnya tanpa prepare yang matang lah. Dan itu nggak gue rekomendasiin ya buat yang baru-baru. Nggak gue rekomendasiin buat nanjak mendadak kayak gitu. A few moments later. Tapi kita ngopi dulu guys. Posisinya lagi hujan. Iya. Jadi kita berangkat habis maghrib, cuman berdua dan itu pakai motor. Gua berangkat nggak bawa apa-apa, Nggak bawa tenda. logistik juga cuman mie sama kopi. Karena emang niat cuman ngopi doang sih di atas. Oh ya, buat informasi gua terakhir ke Kencana itu waktu masih belum booming, 2015, waktu masih asri-asrinya. Itu terakhir gua naik ke Kencana. Berarti sebelum itu 3 tahun yang lalu, 3 tahun sebelum gua ke Kencana lagi, dan itu kalau saat ini berarti 6 tahun yang lalu gua terakhir ke Kencana. Dan sampai lah gua mulai perjalanan setelah maghrib, kita minta izin, gua sama istri gua, Sanjay sama nyokapnya. Sampai puncak kita jam 7, kita mulai masuk kawasan kebun teh. Kita mau masuk ke kawasan kebun teh itu kita harus bayar dulu ya guys. Dan itu gua kaget banget karena saat itu masih 5.000 rupiah saat gua. Dan pas saat ditagih kemarin itu 2018 itu 20.000 per orang. Kaget banget, parah. Tapi akhirnya gua nego, akhirnya 20.000 doang. Gue lanjutin perjalanan sampai ke base camp. Dari gerbang Bonteh ke base campnya itu lumayan ya guys, sekitar 1 jaman, sekitar 1 jam lah. Kalau kita nggak tahu jalannya, apalagi trek malam ya, trek malam itu nggak ada penerangan, bener-bener gelap banget, bener-bener parah banget. Jalannya itu gelap, jalurnya juga bebatuan. Dan saran gue kalau buat kalian yang mau ke Kencana itu direkomendasiin banget pakai motor yang benar-benar safety banget sih, jangan yang asal-asalan karena pasti ban kalian itu pasti bocor, itu udah pasti karena kita lewatin batu selama hampir 1 jam gitu sampai ke base camp. Akhirnya singkat cerita kita sampai base camp itu jam 8-an lah ya, jam 8-an, setengah 9 lah, jam 8-an lah ya. Kita ngopi-ngopi dulu, ngobrol dulu, dan parahnya kita lupa nggak bawa gas. Akhirnya kita tanya-tanya ke orang warung, ke ibu-ibu warung, ke bapak-bapak warung. Akhirnya alhamdulillah kita dikasih ya, bukan beli loh. Saking baiknya, karena kita udah ngopi di situ, kita jajan di situ, dikasih gas walaupun bekas, tapi itu cukup banget buat kita. Akhirnya dikasih gas, itu oh ya buat parkir itu 10.000 ya guys satu motor. Dan akhirnya kita jalan, kita mulai start jalan sampai ke mana? Pos pendaftaran. Oh iya, sampai ke pos pendaftaran. Kaget sih, banyak yang berubah banget. Pantas gue bilang, orang-orang bilang inilah itulah. Ternyata oh iya benar juga gue bilang. Karena gue terakhir itu 2015 itu nggak ada apa-apa ya guys. Jadi cuma dikelola warga dan cuma parkir aja saat itu ke warga ngasih seikhlasnya 10.000 atau 5.000 juga cukup saat itu ya. Tapi ternyata dengan banyaknya minat ke Gunung Kencana mungkin dikelola dengan sangat baik. Ada baik dan buruknya, tapi bagus sih buat perekonomian warga sekitar ya. Jadi lebih kebantu. Akhirnya kita sampai Sambalado itu pos pendaftaran berapa? Jam 10, setengah 10-an lah gitu. Ini kaget lagi gua. Kagetnya itu ternyata kita harus bayar lagi 25.000. Ini buat sinapsi, asuransi, bla bla bla. Bagus, tapi mahal buat gua. Akhirnya kita start nanjak ya. Tanjakan apa? Sambalado. Tanjakan Sambalado. Gila guys, ada namanya. Kaget. Dan namanya lagi ya, ada tulisannya Tanjakan Sambalado. Ada dibikin tangga ya, rapih banget. Wajar sih kalau 25 karena mungkin difasilitasi ya. Jadi wajar. Kalau untuk 25.000 dengan fasilitas yang memadai mungkin wajar. Kita nanjak cuma berdua ya jadi. Dan itu ya, nggak ada barengan lain ya. Nggak ada barang lain. Ya nggak ada barengan lain dan
bener jam 10 itu kita di trek di jalur jam 10 sampai puncak itu jam 11 kurangan lah, jam 11 kurang 45 menit lah kita ya, sampai 45 menit lah kita sampai puncak dengan tanjakan Sambalado dan agak-agak hujan rincik gitu ya. Tapi bukan hujan sih, ya hujan lah, hujan rincik, hujan kecil gitu, gerimis-gerimis kecil. Seru. Sampai itu jam 11 kita langsung gelar yang namanya matras. Kita cuma bawa matras 2 guys, matras 2, SB 1 sama playset 1. Dan gue punya kompor, bawa kompor juga, bawa nesting. Dan itu gas yang tadi dikasih ibu-ibu, itu sih ketolong banget. Kita ngopi, kita makan, kita berbincang-bincang. Posisinya tuh wow banget sih, rame parah. Puncak Kencana kalau yang bagi yang udah pernah ke sana itu ya elah, segedenya juga Gunung Kencana gitu ya. Di puncaknya itu kalau dulu itu cuman muat 4-3-5 tenda lah di puncaknya. Tapi kalau sekarang pas gue lihat kemarin mungkin karena udah dirapihin ya, muat mungkin 20-15 tenda kali di sana. Dan gue nggak bawa tenda, cuma bermodalkan matras sama SB Sanjay 1. Dingin guys, di sana dingin. Buat kalian yang mau ke sana harus safety banget, parah. Jangan ikutin gue, karena saat itu gue mau ngedidik Sanjay sih. Bukan ngedidik sih, maksudnya udah naik gunung kayak gini aja dulu gitu. Tapi kesan pertama gue buat Sanjay saat itu, wow juga sih nih orang, nggak bawa tenda, nggak bawa apa-apa, tapi bisa tidur pulas loh. Dari jam 1 sampai jam 2 itu dia tidur tuh, yang katanya sih merem doang. Nggak tidur ya. Oh iya guys, jadi sekitaran jam 2, jam 3 itu badai katanya kata pendaki-pendaki yang di sekitar gua yang badai rame gitu. Kalau gua sih nggak tahu, gua nggak ngerasain badai gitu. Badai itu kayak gimana sih? Setahu gua ya kalau yang namanya badai ya angin kencang gede, itu kita aja bisa tenda aja udah patah bla bla bla. Tapi gua nggak ngerasain gitu. Ya kan, kita nggak ngerasain apa-apa kan. Dan parahnya dari segitu banyak tenda, ada tepat banget di belakang gua itu ya pasang tenda dengan kapasitas yang gede parah, 12 orang yang cuman diisi 8 orang. Posisi jam 3 mereka tuh pada bangun melihat kita itu cuman berdua nggak bawa apa-apa. Sempat ngobrol, sempat tanya-tanya, tapi mirisnya saat hujan rinci nih ya, hujan gerimis lah ya, gerimis lumayan deras tapi nggak banyak, deras tapi nggak banyak. Gimana gerimis banyak ya, gerimis banyak tapi nggak juga, tapi nggak hujan, bukan hujan tapi gerimis, benar, bukan hujan tapi gerimis. Dan mirisnya mereka itu nggak nawarin kita buat masuk ke tenda. Gua sih oke, no problem, nggak masalah. Akhirnya gua pasang playset, ngebipak. Nanti kalian bisa lihat dokumentasi gua ngebipak kayak gimana gitu kan. Seru, bipakan doang. Kita di situ ngebipak sekitar dari ya jam 4-an lah ya, jam 4-an tuh udah mulai gerimis. Jam 4 sampai pagi lah ya, sampai pagi. Tapi masih sempat-sempatnya loh kita tidur, walaupun sebentar ya. Karena pas kita bangun itu ternyata udah rame banget, yang orang-orang lihat sunrise katanya. Ada sih sunrise-nya. Cuman mungkin saran gue buat orang-orang seperti itu yang tadi gue ceritain, bukannya gue pengen diperhatiin, tapi ya emang salah gue nggak bawa tenda. Tapi minimal punya basa-basi buat nawarin. Toh kita juga nggak akan masuk, walaupun kita tawarin kita nggak akan masuk. Karena kita yakin banget kita udah safety, segitu kita udah safety. Kalau menurut gua gua udah safety. Jangan ditiru guys, tapi jangan ditiru ya. Akhirnya sampai terang lagi gua tetap pasang bipak, sampai foto-foto, masak mie, makan, ngopi lagi. Kita foto-foto itu pakai baju Grab Gojek ya, sampai orang-orang liatin. Ya udahlah, gua emang nge-Grab sehari-hari, gua nge-Grab guys, dan nge-Gojek juga. Sanjay juga saat itu sama nge-Grab Gojek, makanya kita pakai jaket Gojek dan Grab. Pemandangannya juga di situ ada Gunung Gede Pangrango. Ya, kalau yang belum pernah ke sana itu view-nya itu Gunung Gede Pangrango sama Gunung Salak dari kejauhan itu terlihat gagah banget sih. Kalau cuacanya lagi bagus tuh kelihatan manis parah sih. Kalau kata gua manis banget. Jadi itu recommended banget tuh buat orang-orang yang pengen nyobain, baru mau nyobain naik gunung. Boleh sih Gunung Kencana ya, buat ke Gunung Kencana itu gua recommendin banget karena treknya nggak terlalu sulit. Cuman harus siap budget yang lumayan ekstra. Total itu 200.000 lah 2 orang, jadi Bersihnya itu udah sama logistik, udah sama sinaksi semua ya.
200.000 lah, kalian 100.000 tuh udah nyaman lah buat perjalanan ke Kencana ya. Di Puncak tuh kita rame banget ya, rame banget, dan akhirnya kita putusin turun itu jam 9, akhirnya kita turun tuh. Masih sempet-sempetnya orang foto-foto, kita sempet-sempetnya tiduran loh. Kita sempet-sempetnya tiduran karena emang gue belum tidur ya, cuman merem aja sih. Merem dikit, nggak tidur. Akhirnya kita turun jam 9 dan sampai bawah itu sekitar 20 atau 30 menit lah ya. Nah, disitulah gue ajakin buat Sanjay ngasih tahu ya, mungkin ngasih tahu trik turun cantik ya. Ya nanti mungkin kalian bisa lihat cara trik turun cantik gua. Mungkin ada nanti di selang-selang video yang lain gitu. Oke, kita sampai base camp lagi itu setengah 10-an lah ya. Jam 10, setengah 10-an. Inilah perjalanan ke Kencana, seru tapi mirisnya terlalu rame di Puncak dan terlalu cuek sama lingkungan sekitar, dan sampahnya itu masih banyak. Mungkin mereka mikir mereka udah bayar dan mereka tidak bertanggung jawab buat mengutir sampah kalian. Tapi buat kalian yang baru naik, kalau kata gua, sampah kalian tetap harus dibawa pulang. Dibawa turun maksudnya, bukan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang lebih bagus lagi, tapi dibawa turun lagi sampai ke tempat yang lebih layak. Jangan nyampah di gunung, cuman itu saran gua. Jangan nyampah di gunung, karena gunung bukan tempat sampah. Jangan nyampah di gunung, karena gunung bukan tempat sampah. Kalau mau buang aja mantan ke tempat sampah. Perjalanan Puncak Kencana ya segitu adanya. Segitu ada. Dan nggak ada mistis sama sekali bro. Ya, gue cuma mau ngasih tahu buat yang mau ngetrek malam, silakan ngetrek malam. Walaupun itu nggak direkomenin ya, sama gue juga nggak direkomenin. Kalau emang lu nggak biasa naik malam, jangan naik malam. Tapi buat kalian yang pengen nyobain sensasi, ngerasain sensasi nanjak malam itu kayak gimana sih, rasanya seperti apa, ya mungkin boleh. Tapi jangan juga sebenarnya, karena malam itu waktunya istirahat. Tapi kalau gue, insya Allah gue biasa suka bukan biasa, suka naik malam. Jadi oke, itu bukan masalah. Jangan sepelein gunung manapun. Safety nomor 1, sampah paling penting lu bawa turun lagi. Udah, sampah bawa turun lagi. Kalau lu tinggalin mantan di atas, mantan itu gak begini. Terima kasih, itulah guys selama perjalanan gue sama Bang Bobi pertama kali naik gunung samaan, Gunung Kencana. Dan gue bakalan ceritain lagi selanjutnya gunung lainnya. Dari Gunung Kencana itu adalah awal bro, awal perjalanan gue sama Sanjay. Di 2019 itu kita lumayan banyak menjelajahi gunung berdua ya, berdua doang itu lumayan banyak. Dan kalian harus nonton sih cerita gue, walaupun garing ya, karena yang banyak cerita itu gue, dia cuma gitu doang bro. Nggak masalah, yang penting kalian ambil yang bagusnya dan buang yang buruk-buruknya. Pesan gue cuma satu, itu doang, sampah. Jangan lupa di like, subscribe, sama di share ya, boleh di share. Oh ya, follow juga IG gua Bobby Angelo, double B double L. Oke, jadi sekian dari gua Bobby dan Gue Sanjay. ini jadi partner gua selama 2019. Ditunggu cerita selanjutnya. Terima kasih. Semangat anak muda.